Halo guys, kembali di channel Bioskop Mini. Kali ini saya mau mereview film garapan sutradara Guillermo del Toro episode 1. Langsung saja dengan alur ceritanya. Dibuka dengan scene seorang pria tua yang sedang menikmati makanannya sambil menonton program berita di televisi. Pria tua ini terlihat menghabiskan masa tuanya sendirian. Karena makanannya habis dan dia merasa masih lapar, jadi dia berencana membuat makanannya lagi. Dia menuju ke dapur. Sebelumnya dia meletakkan kunci dengan nomor 36. Lalu dia mulai memotong-motong daging dengan bentuk yang tampak tak lazim. Saat itu, kepala hewan yang dia potong itu terjatuh. Dia berusaha menunduk untuk mengambilnya. Tapi tiba-tiba, dia terkena serangan jantung. Akhirnya meninggal. Scene lalu berpindah ke seorang pria bernama Nick Appleton. Nick juga seorang veteran perang. Nick ini sosok pria yang oportunis atau hanya memikirkan keuntungan pribadi. Dia juga tidak menyukai para imigran di negaranya. Sejak pensiun jadi tentara, Nick mencari nafkah dengan membeli gudang dan menjual barang-barang di dalamnya. Kadang dia beruntung jika menemukan item yang bernilai, tapi bisa juga rugi. Tanpa pikir panjang, dalam lelang pertama dia membeli sebuah gudang yang ditinggalkan pemiliknya dengan harga tertinggi. Dan gudang itu bernomorkan 36, yang berarti pemilik sebelumnya adalah pria tua di awal film. 250. Hey now, 250 going on 350. Setelah itu Nick ditelepon oleh seorang pria yang menagih hutang dan mengancam Nick untuk tidak pergi dari kota itu sebelum membayar hutangnya malam ini. Nick bekerja sama dengan Eddie, manajer di gudang itu. Setelah Nick membayar gudang yang dia menangkan di lelang, Eddie terlebih dahulu ingin memperlihatkan rekaman CCTV dari aktivitas pemilik gudang yang Nick beli, yaitu pria tua sebelumnya. Dalam rekaman itu, si pria tua terlihat bertingkah aneh sebelum masuk ke gudang. Saat keluar, tasnya sudah kosong, dan dia kembali melakukan hal aneh, yaitu melakukan lompatan beberapa kali. Sejak tahun 1945, pria tua itu selalu membawa tas ke dalam gudang. Eddie curiga ada sesuatu yang dibawa oleh pria tua itu ke dalam. Dan itu bisa jadi sesuatu yang berharga. Segera, Nick akan memeriksa gudang dengan nomor 36 itu. Dia sempat keluar gedung untuk mengambil tasnya dan berpapasan dengan seorang wanita. Di dalam gedung, Eddie didatangi Amelia, seorang imigran dari Meksiko. Amelia ingin membayar sewa gudang yang ternyata sudah dijual ke Nick. Karena merasa bersalah, Eddie meminta Amelia menemui Nick yang ada di luar gedung. Amelia memohon kepada Nick mengizinkannya untuk mengambil barang-barang pribadinya di dalam gudang, seperti surat dan foto-foto keluarganya. Sisanya terserah Nick. Tapi Nick merasa gudang itu kini sudah menjadi miliknya. Terlebih melihat Amelia adalah seorang imigran, semakin membuat Nick tidak mau membantunya. Jadi Nick hanya memberikan kunci yang rusak kepada Amelia. Amelia sangat kecewa dan marah, lalu dia mengutuk Nick dalam bahasa daerahnya. What's that? Di dalam gudang, Nick mulai mencari barang-barang yang bernilai. Dia menemukan tempat lilin, kursi, dan meja antik yang dianggap berharga. Saat akan pergi menjualnya, di parkiran, Nick diserang oleh seorang pria yang menagih utang kepadanya dan meminta Nick segera membayarnya besok. Kembali ke gudang, Eddie menyarankan Nick menjual barang-barang itu ke pembeli yang bisa memberinya dengan harga lebih tinggi. Nick segera menemui si pembeli yang dimaksud, yaitu wanita bernama Agatha. Untuk tempat lilin, Agatha tidak terlalu mahal membelinya. Tapi Agatha kemudian sangat tertarik dengan sebuah meja bundar antik. Agatha bilang, jika itu adalah meja pemanggil arwah. Dan saat mengelus meja itu, tanpa sengaja Agatha membuka lemari penyimpanan rahasia yang berisi 3 buku. Agatha bilang buku itu sangat langka dan akan sangat mahal jika dijual. Segera Agatha memanggil rekannya yang bernama Roland, yang bisa membeli buku dan meja itu dengan harga tinggi. Roland sangat terkesima dengan 3 buku itu setelah melihatnya. Was that a fourth volume? Tapi Roland bilang ada buku versi keempat, yang jika Nick bisa menemukannya akan dihargai $300.000. Karena terdesak, Nick segera kembali menuju gudang dengan mengajak Roland bersamanya. Di dalam mobil, Roland memberitahu Nick jika ia kenal dengan keluarga si pemilik gudang itu. Pria tua sebelumnya adalah seorang pria kaya raya dan memiliki seorang adik perempuan yang menghilang dan tak pernah ditemukan sampai saat ini.
Pria tua itu juga ternyata penganut ilmu hitam saat masih menjadi tentara Nazi. Tapi mendengar cerita Roland, Nick merasa muak karena saat ini yang dipikirannya hanya uang untuk melunasi utangnya. Alright, enough. I'm not interested in any of this creep show shit you favor, okay? Anyway, we're here. Sampai di gudang, mereka segera mencari buku keempat itu. Alih-alih menemukannya, mereka malah menemukan pintu tersembunyi. Sejak awal Nick sudah curiga, sebab gudang miliknya itu tidak seluas gudang-gudang lainnya. Nick membuka paksa pintu itu dan terlihatlah jalan tersembunyi di baliknya. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan dan menemukan bau busuk yang menyengat. Dan di ujung sekali, ternyata ada sebuah ruangan. Yang mengejutkan, ada sosok mayat perempuan terbaring di lantai. Dan ternyata itu adalah adik pria tua pemilik gudang yang menjadikan adiknya sendiri sebagai media membangkitkan entitas dari dunia gaib. Muka mayat itu sudah berlobang dan terlihat ada tentakel menggeliat di dalamnya. Di dekat mayat itu, ada buku keempat yang mereka cari. Karena tidak sabaran, Nick mendekati buku itu. Dan saat melangkah, kakinya sempat menghapus lingkaran di lantai. Belum sempat Roland memperingatkan, sosok di belakang Nick mulai bangkit. Makhluk itu langsung memangsa Roland. Melihat itu Nick segera kabur, tapi sudah sampai di pintu keluar gedung, naasnya pintu satu arah itu terkunci. Tiba-tiba muncul Amelia, berdiri di sisi luar pintu. Melihat Amelia, Nick memohon bantuan kepada Amelia agar membuka kunci. Tapi Amelia malah mengaitkan pintu dengan kunci rusak yang sempat Nick berikan kepadanya. Nick terpaksa kembali ke dalam, namun saat di lorong, makhluk itu sudah berada di hadapannya dan langsung menyantap Nick. Dan film pun berakhir. Terima kasih guys sudah menonton dan nantikan review film berikutnya.